Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Nama channelnya belum ada Pak ya, Taniwani. Kali ini kita masuk ke sesi Bank Sampah Ciwaru. Bank Sampah Ciwaru teman-teman. Selamat datang di pergerakan kami. Salah satunya adalah Bank Sampah Ciwaru. Dan kita sekarang sedang bersama dengan direkturnya. Dengan siapa Pak? Mang Aep Saifuddin. Aep Saifuddin. Panggilannya siapa? Aep Bacok? Enggak. Mang Aep aja. Mang Aep. Mang Aep. Mang Aep ini sebagai direktur dari Bank Sampah Ciwaru. Mang Aep, gimana sih sebenarnya Bank Sampah Ciwaru teh? Gimana gitu? Pergerakannya? Pergerakannya kita mulai dari lingkungan sendiri. Yang mana kita memanfaatkan limbah-limbah yang bisa kita jual. Seperti aqua, kardus, dan sebagainya. Banyak lah ya, biar jadi duit ya. Maef tuh sebenarnya dimulainya dari kapan sih Bang Sampah Ciwaru tuh? Kita mulainya tahun kemarin lah. Udah 1 tahun berarti ya? Udah 1 tahun dan sekarang masih berdiri. Saya kira ini pergerakan yang bagus Pak. Jadi kalau banyakkan bank sampah itu kan ya rame hilang gitu. Iya. Dengan Bank Sampah Ciwaru ada nggak pengalaman? Ada hilang. Ya, seperti itu. Sama juga ya. Rame, Sama gitu. tapi bisa bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Nasabahnya berapa Pak? Nasabahnya ada ya 50-an. Oh alhamdulillah ya. Dari sekitar Ciwaru atau Ada luar Ciwaru. dari luar Ciwaru. Ciwaru. Untuk informasi buat teman-teman, Ciwaru itu adalah sebuah kampung ya. Basisnya RT, lingkup RT di Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Jadi bagi rekan-rekan yang berada di sekitaran Ciwaru boleh bisa kalau mau bergabung ataupun ingin tahu pergerakan kami bisa menghubungi kami lewat channel YouTube ataupun media sosial kami. Ngomong-ngomong Pak Aep nih, kita lagi ngopi Pak ya? Iya, silakan minum. Diminum dulu Pak. Iya. Ngopi nih. Dulu ya. Ini sementara kopinya masih kopi saset, tapi ada pergerakan kami yang nanti menuju ke kopi. Kita bikin kopi sendiri. Iya, amin. Anak muda itu harus ini Pak ya. Iyalah. Ini Mang Aep ini contoh anak muda yang apa namanya? Yang tegang Pak? Enggak. Iya. Mang Aep ini tegang di kamera, tapi hatinya besar Pak. Jadi Mang Aep ini contoh anak muda yang mau bergerak, mau bertani. Jadi selain Bank Sampah kami punya pertanian Pak ya? Ada ya. Pertanian, perikanan dan sebagainya. Jadi jangan orang tua saja, anak muda itu harus apa ya? Harus mau bergerak lah. Kita ngopi dulu ya. Aduh, enak banget nih. Hari Minggu siang ngopi. Kita lanjut lagi. Kira-kira Mang Aep, Ya. selain orang-orang nih di sekitaran Ciwaru ada nggak orang-orang yang sering selain masyarakat gitu, misalkan organisasi yang mengontrak Bank Sampah Ciwaru ini ada nggak? Yang lingkupnya besar gitu, bukan rumah lah. Ya, saat ini kita mengurusi dengan perumahan ya. Oh perumahan kita ambil sampahnya. Iya. Kita Terus? ambil sampahnya, kita pilih yang mana yang bisa Bisa jadikan. dijual. Iya. Ada juga penjual minuman es dan sebagainya. Pedagang lah ya. Iya, kita tampung sampahnya Diam- seperti biasalah kita riur. Alhamdulillah. Nah kalau Bank Sampah sendiri nih, apakah sama dengan tukang rongsok biasa gitu atau ini kan? Ini kalau kita lihat nih barang-barang di tempat Mang Aep ini kayak tukang rongsokan gitu. Iya. Sama atau tidak nih? Ya kalau jenis barangnya sama ya. Jenis barangnya Kalau sama kita ya. pembeliannya, kita sistemnya nabung. Nabung. Iya. Oh, jadi nggak langsung cash and carry ya? Tidak. Oh, jadi ditabung. Tabungan kita ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Apa aja tuh? Ini kayaknya nih yang saya pegang. Sebenarnya kita punya 3 kartu ya. Yang reguler, Nih teman-teman nih ya. Ini yang jenis apa nih? ini yang lebaran. Oh, yang lebaran. Ya, lebaran itu warna hijau ya. Warna hijau. Oh, ada warnanya ya berarti ya? Iya. Kebetulan sedang tidak ada ya. Karena di tangan nasabah masing-masing mungkin ya. Iya, kita belum kembali. Warna hijau nih teman-teman nih untuk tabungan lebaran. Bisa jadikan contoh bagi teman-teman yang ingin
melakukan pergerakan. Selain pelebaran, kita reguler tuh kita bisa diambilnya per 3 bulan kita udah main nabung. Jadi seperti tabungan biasa ya. Iya. Kemudian ada lagi sosial. Pendidikan ada. Pendidikan. Iya, 4 ya. Oke. Pendidikan berarti diambilnya? Pendidikan itu ya pas awal tahun ajaran baru. Oke. Luar biasa sekali ya. Bang Ep ini punya anak buah berarti ya? Nggak mungkin kan ini dikerjain sendiri kan? Anak buah ada. Ada. Lumayan lah anak buah ada. Ada nggak sih di belakang kamera ada ya kayaknya? Dia lagi. Ada sih. Dia anak buah andalan saya itu. Anak buah andalan dari Bank Sampah Ciwaru ya? Kita kenalan sama dia. Iya, nanti ada sesi kita acara dengan para penggerak yang lain dari pergerakan Tani Wani ini. Ada yang ketika membahas bahasan lain. Yang untuk Bank Sampah kita cukup dengan Mang Ep saja ya. Nah, Mang Ep sendiri tujuannya apa sih Bank Sampah ini? Mau nyari untung atau apa gitu? Atau selama ini sudah merasakan untung atau belum? Atau rugi yang ada? Ketawa nih Mang Ep. Kalau rugi dan untung kita belum kesana ya. Kita fokus yang pertama kita lingkungan dulu. Kita sadar dengan lingkungan kita. Sampah di mana-mana. Kita cobalah dari diri kita. Bagaimana sampah ini kita bermanfaat bagi kita sendiri. Jadi syukur kita ke semuanya bermanfaat. Iya betul ya. Jadi fokusnya bukan uang ya. Lingkungan berarti. Terus memanfaatkan sampah menjadi bernilai lagi berarti. Iya. Luar biasa Mang Ep. Selamat lagi Mang. Kopi lagi dong? Iya dong, kopi lagi. Ini. Ngomong ini kan harus ngomong 2 jam ya. Saya udah bahannya nih aduh. Iya, makanya kita perlu ngopi nih. Iya. Nih saya lihat di sini ada apa nih, Mang Ep nih? Ini tabungan ini timbangan digital ya. Seperti biasa kita kalau ada barang dari nasabah kita langsung timbang aja. Nah, ini yang saya penasaran nih Mang Ep nih. Kalau misalkan nih kan orang nih kita datang ke orang atau orang datang ke kita? Kita datang ke orang Kadang ya. Itu kadang-kadang ya paling kalau masalah itu ada warung besar ya. Lebih sibuk kita datangin. Tapi umumnya masyarakat yang ke sini. Jadi berarti untuk orang-orang yang sibuk ada pengecualian kita yang datang, tapi untuk selebihnya mereka yang datang sih. Iya. Karena ya memang dari namanya sendiri kan bank sampah ya, jadi namanya bank ya diam kan. Kecuali bank keliling ke rumah-rumah. Jangan coba-coba Bang Emok ya. Bang Emok. Jangan coba-coba. Jadi gitu ya, ditimbang kemudian prosesnya nih Mayap nih. Pertama nih misal saya nasabah nih. Iya. Saya nasabah. Bukannya hari apa misalnya? Minggu. Oh, khusus hari Minggu ya. Karena memang Maya pada kesibukan di luar ya. Teman-teman juga. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi nasabah hari Minggu ya dicatat. Hari Minggu nih misalkan saya punya barang bekas, saya ambil nih ke Maya nih ke bank sampah. Terus yang saya lakukan pertama apa? Nasabah baru ya. Iya. Kita pasti datang dulu. Ya kita yang menabung. Kita tanya dulu mau program apa? Oh, didaftar dulu ya. Reguler, pelebaran atau syukur saya sosial. Ya, iya kalau ini sosial belum ditanya, ini sosial itu maksudnya apa tuh? Sosial kita nabung cuma-cuma ya. Jadi uangnya itu kita peruntukkan buat musola. Oh, jadi kita naruh sampah kalau udah jadi duit nggak bisa kita ambil ya. Iya. Buat disumbangin aja ya. Yang nyumbangin atas nama nasabah tersebut. Luar biasa. Jadi penyalur sodakoh juga ini bangsa luar biasa nih anak muda Ciwaru ini. Sekali lagi bagi teman-teman yang tidak tahu Ciwaru, silakan teman-teman cari sebuah daerah namanya Kecamatan Tenjo. Di situ Kabupaten Bogor. Di situ ada sebuah stasiun. Kalau teman-teman sudah menemukan sebuah stasiun namanya Stasiun Tenjo, sudah dekat tuh ke Ciwaru. Jadi di Stasiun Tenjo ada arah ke pasar, nanti kalian sekitar 1 kilo ada nggak? Nggak nyampe ya. Ada sebuah perkampungan namanya Kampung Ciwaru, cari aja Mang Ep. Tukang rongsokan lah terkenal. Bukan bang direktur. Sebenarnya Mang Ep ini nomenklaturnya direktur ya. Iya direktur bank sampah. Manajer bank sampah lah. Tapi ya gini lah namanya bank sampah ya. Tapi luar biasa Mang Ep. Kalau anak muda cinta lingkungan itu luar biasa. Kebanyakan anak muda kan
Ini. Iya. Oh, Mang Ep enggak gini kan? Enggak. Gini kan. Amin, insyaallah. Ini apa pakai galon maksudnya? Nah, enggak. Sholat. Oh, sholat. Iya, insya Allah. Anak muda di sini tuh luar biasa. Ini buku catatan ya? Iya. Ada lagi buku-buku besar mungkin ya? Ini buku sebelum kita masukkan ke Sini. ya, kita isi dulu nulis dulu. Nah, untuk harganya nih Mang Ep, berapa nih? Harganya kita tiap minggu update ya. Oh, dari pusatnya. Dari pusat. Iya. Jadi ini cabang. Ini cabang lah. Oh, Setelah- gitu. Ada pengepul lagi ya? Iya. Ini saya lihat nih ada harga-harganya nih. Jadi transparan ya, Mang Ep ya? Tapi harga ini nggak baku. Tiap minggu pasti berubah. Tiap minggu berubah ya. Enggak kayak kan ada tukang rosok nih harga ini asal ya. Kita mah enggak ya? Enggak. Luar biasa Mang Ep. Oh. Bank Sampah Ciwaru Karang Taruna Bina Bakti Mandiri. Jadi Bank Sampah Ciwaru ini ada di bawah naungan Karang Taruna Bina Bakti Mandiri. Bina Bakti Mandiri ini adalah sebuah kolektif yang membuat sebuah pergerakan Tani Wangi ini. Jadi Karang Taruna memfasilitasi rekan-rekan pemuda di Kampung Ciwaru khususnya dan Desa Tenjo umumnya untuk bergerak untuk lingkungan. Khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan, sampah, dan pertanian juga perikanan, Mang Ep ya nanti ya. Iya. Nanti ada sesi-sesi lagi. Nanti kita juga akan adakan sesi pertemuan dengan Ketua Karang Tarunanya. Kebetulan beliau sekarang sedang kalau tidak salah beliau sekarang sedang berdagang di Pasar Tenjo. Dagang nggak? Dagang. Oh, dagang. Mang Ep dagang ya? Dagang. Nah, bagi teman-teman yang berada di sekitar Ciwaru, Mang Ep juga punya warung. Sehari-harinya Mang Ep ini berniaga lah, jangan berdagang, Mang Ep kurang keren, berniaga. Oke, ternyata. Berniaga di Pujasera di Ciwaru. Jadi bagi teman-teman nih nanti akan ini. Ngomong-ngomong saya habis bahan nih Mang Ep. Kita sudahi dulu ya sesi pertama ya. Ya, boleh. Nanti kita lanjut lagi obrolannya. Nah, Mang Ep, kita lanjut lagi nih. Ya, Ngopi dulu ya. itu lagi lah ya. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu bank sampah gitu. Jadi bedanya dengan tukang rongsokan apa. Terus bank sampah Ciwaru ini sudah 1 tahun. Berarti sudah pernah mencairkan, Mang? Sudah. Sudah ya? Alhamdulillah. Kapan tuh kemarin pencairan terakhir kapan? Yang terakhir sekitar seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Selain Lebaran kemarin udah pernah ngerasain Lebaran berarti ya? Udah. Kemarin ada berapa orang yang disairin pas Lebaran? Banyak. Banyak kan mayoritas semuanya lebaran. Nah, bisa sih. Ini contohnya nih ada nih Ibu Romba punya duit 108.000 dari sampah aja loh. Daripada kita buang sampah sembarangan kemudian apa-apa ya mending dijadiin duit ke bank sampah Ciwaru ya kan. Nah untuk bank sampah sendiri nih Maya kan nggak semua sampah kita tampung kan. Iya. Kira-kira apa aja sih itu sampah yang ditampung di bank sampah ini yang jadi Yang duit? pasti aqua, Botol plastik gitu ya, kaleng, aluminium, seperti itu. aluminium. Jadi Besi, yang bisa ya. dijual lagi ya. Nih kayak di sini nih ada nih logam dari tembaga, kuningan, besi, almarhum Panci itu ya, aluminium Panci, Aluminium, kemudian ya. timah, sayang kaleng, babet, radiator, banyak sekali ya. Kertas nih, kertas juga nih ada kardus, kertas semen bagi teman-teman yang ingin mendaftar nih kalau punya barang-barang kayak gini bisa laku dijual lagi. Dan harganya bersaing Maep ya? Boleh bersaing. Harganya bersaing karena Maep sendiri tidak menggantungkan bank sampah ini sebagai mata pencarian karena emang ini pure kepedulian terhadap lingkungan ya Maep ya? Demi lingkungan. Jadi kalau mau harga bersaing yang kesini jualnya. Plastik nih ada dari mulai gelas bening, gelas kopi ini maksudnya mungkin gelas minuman ini ya? Ya. Minuman Kalau bodong ini apa nih? bodong itu mana ya? Contohnya ya. Ada contohnya nggak Mas? Ini bukan? Ya, seperti ini. Oh ini bodong ya? Ini jenis bodong bening ya. Oh ini bodong bening. Oh ini banyak nih. Nih bagi teman-teman nih yang suka minum minuman mineral, terus bekasnya suka dibuang sembarangan ke pinggir jalan nih, saya suka ngehe nih Maep nih. Kalau lagi jalan kan di motor gitu, lihat di jalan ada mobil, lempar aja, waduh, saya bilang. Kadang-kadang tuh kalau dia berhenti macet saya balikin Maep,
bagus itu. Bagus. Iyalah, Iya. lingkungan orang-orang kayak Mang Ep ini harusnya didukung, bukan yang gini. Kalau saya mengibaratkan ini, kalau misalkan anda semua tidak bisa ikut membersihkan, minimal jangan ikut ngotorin Mang Ep ya. Iya benar. Enak gak misal nih kalian nih lagi ngepel, bersih-bersih, ada anggota rumah yang lain tidak ikut ngepel, minimal kan tidak ikut mengotori dong, biarin aja, jangan ikut. Udah mah nggak ikut bersih-bersih tapi ikut mengotori Mang Ep ya, kan nambah kerja. Kayak orang-orang kayak Mang Ep ini jarang loh, orang kayak Mang Ep ini bodong nih Mang Ep nih. Kalau ini nih, Ini maksudnya peralon ya. oh peralon ya, harganya beda ya. Ini beda lagi. Dan nih bagi bis, kalau ada temen-temen nih yang punya barang-barang ini, kemudian apa lagi nih, banyak nih. Banyak kalau seperti ini juga maksudnya plastik ya. Oh ini plastik Jenisnya juga. kita suka emberan. Oh masuk ke emberan ya. Ada juga beda lagi. Kaleng mungkin Mang Ep ya. Kalau kaca nih, botol-botol Kaca. Kalau kaca saat ini kita belum nampung ya. belum nampung. Ya, karena iya. Oh, Kalau botol kita nampung. oh botol Iya. apanya namanya? KBC. Beling gitu ya? Iya beling. Luar biasa. Nah dengar lagi Mang Ep, saya kan dulu ikut juga ya di pergerakan ini. Jadi Bank Sampah Ciwarung ini pernah membuat sebuah inovasi. Sebenarnya bukan inovasi baru, sudah ada tapi memang direalisasikan. Jadi ketika Mang Ep nih misalkan nih ada aqua, Iya. gelas mineral nih, plastik, langsung dijual begitu aja atau enggak? Kita enggak langsung jual. Nggak langsung, dibersihin dulu. Bersihin dulu. Supaya nilai jualnya tinggi. Supaya nilai jualnya katanya tinggi. Iya. Demi nasabah juga. Jadi kadang yang saya tahu nih Mang Ep ini biasanya malam-malam datang ke sini ya kan, ngorek-ngorek sampah ya Mang Ep ya. Iya seperti itu. Luar biasa Mang Ep. Kalau kenal sampah ya Mang Ep, pokoknya ingat sampah, ingat Mang Ep. Bener gak Mang? Mang Tapi Ep? nggak apa-apa lah. Gak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, yang jadi pertanyaan kan, si tutup gelas plastik itu kan nggak kepake ya kan? Iya. Nggak bisa dijual kan? Tutup gelas plastik. Yang plastik atasnya nggak bisa dijual. Nah, Mang Ep dan teman-temannya ini pernah buat sebuah, katakanlah inovasi ya, walaupun sudah banyak. Jadi karena itu nggak laku dijual, bingung juga mau diapain, mau dimakan nggak enak Mang Ep. Mereka pernah membuat diolah menjadi bahan bakar gas dan bensin ya Mang Ep. Ini alatnya kebetulan ada nih. Ini alatnya ada di sini, ini kita lagi pakai sebagai tempat kopi. Ini buat nampung ya. Kita mau update nih. Nah ini alatnya ya, namanya apa? Destilator ya. Ini kayak ini penyulingan lah, kalau teman-teman pernah tahu penyulingan minyak. Ini penyulingan tapi bahannya dari plastik dan menghasilkan bensin, minyak tanah, masalah yang ya. Iya. Walaupun ya memang tidak banyak, tapi memang ya itu bisa jadi solusi. Karena bingung juga nih, misalkan kayak ini nih, tadi saya lihat sini ada ini. Nah seperti sampah ininya plastiknya ada. Seperti ini yang laku dijual yang mana nih Mang Ep? Yang aku dijual, tutupnya juga aku jual. Ini dijual. Dan ininya nih kita bakar. Nah ininya yang Jadi tidak. bahan bakar minyaknya. Nah yang masukin ke sini dibakar, dia proses jadikan minyak. Sejenis solar lah, sejenis bensin ya kan. Memang anak-anak Ciwaduk ini luar biasa Mang Ep. Walaupun ya gitu ya namanya organisasi Mang Ep. Iya. Sebenarnya awalnya Mang Ep punya berapa anggota? Kalau awalnya emang banyak lah. Banyak anak buahnya. Cuman Sekarang yang bisa berapa? seleksi alam lah. Seleksi alam. Jadi Mang Ep ini termasuk orang yang ditakdirkan alam untuk mengurusi sampah dan bertahan sampai sekarang, sudah 1 tahun lebih loh. Luar biasa. Tanpa pamrih, tanpa dibayar. Luar biasa Mang Ep ini. Nih barang-barangnya banyak nih. Kalau kardus sendiri, Kardus kardus kira-kira biasanya harganya berapa sih Mang? Paling tinggi deh, paling tinggi pernah nyoba berapa? paling tinggi kita belinya apa ngejualnya? Kita belinya, beli ke nasabah nih. Ya kita 1.200-an ya. 1.200 tuh, kalau ke tukang rongsokan yang naik gerobak tuh nggak bisa nyampe segitu loh. Mang Ep nih bisa nyampe 1.200 per kilo ya. Per kilonya. Semua jenis kardus.
semua jenis kardus. Luar biasa, 1.200 1 kilo. Kalau kertas semen lebih tinggi lagi. Oh, kertas semen lebih tinggi nih, Mak. Nah, bagi teman-teman yang ada tetangganya lagi ngebangun, ambil aja semennya. Kertasnya ya, Mang. Itu semennya buat Mang Ep. Kertasnya buat Anda juga. Kalau kertas semen itu di kilonya sama semennya enggak, kertasnya aja lah. Kertasnya aja. Kertasnya aja. Buat saya itu ya. Kalau ada. Nah, satu info lagi bagi teman-teman yang mendukung pergerakan kami, bisa menghubungi kami. Kebetulan kami sedang berencana membuat sebuah tempat yang tetap ya, Maaf ya. Ya. Sementara ini tuh kita dikasih pinjam orang ya gedung ini ya. Iya, dikasih pinjam orang. Jadi suatu saat digusur ya. Suatu saat digusur dan itu udah rencana kita. Kami udah berencana ya. Jadi pergerakan pemuda Ciwaru ini berencana membuat sebuah rumah pintar lah, katakan rumah pintar ini adalah sebuah tempat untuk menampung semua kegiatan kolektif kami, dari mulai pendidikan, pertanian, bank sampah, kemudian badan usaha. Satu lagi loh, ada badan usaha, nanti dijelaskan secara lebih jelas oleh Ketua Karang Taruna kami. Luar biasa kami. Walaupun untuk pengakuan sendiri nih, makanya pernah nggak ada, kita ngomong sedikit lah nyerempet ke pemerintah. Kalau menurut saya ya, pergerakan pemuda seperti ini tuh perlu dukungan nggak sih, Mak? Sebenarnya selama ini perlu, kalau ngerasa perlu nggak sih dukungan sebenarnya? Kalau ngerasa perlu ya perlu. Dukungan kita bergeraknya di bidang lingkungan ya. Iya. Jadi untuk masyarakat. Iya, untuk masyarakat. Kalau kebersihan tanggung bersama, sebenarnya tanggung sendiri sih. Cuman ya pemerintah lah terus yang dukung gitu. Jadi harusnya ada ya. Harusnya ada. Tapi nah selama ini ada nggak? Belum. Yang Mak ingat belum ya? Belum ada. Walaupun nama Bank Sampah sendiri, Ciwaru sendiri sudah cukup terkenal ya, Mak? Cukup terkenal untuk wilayah Tenjo. Untuk wilayah Tenjo. Iya. Pak kan pernah kerjasama juga, dengar saya dengan SMP ya. Iya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti perlombaannya di tingkat Kabupaten Bogor. Oh itu dulu lomba apa sih, Mang? Lomba KRL ya. Saya lihat di IG-nya Mang Ep loh, Facebook Mang Ep lagi gini megang piala sama saya. Sama saya nih juara, dapat hadiah berapa dulu, Mang? 2.500.000. 2.500.000, besar ya. Tapi kita habis modalnya lebih dari itu. Gak apa-apa ya, untuk lingkungan Ciwaru juga, masyarakat Ciwaru juga. Ngomong-ngomong kerekam nggak nih? Kalau nggak kerekam, aduh bahaya. Kita pernah juara dulu di tingkat kabupaten, Mang. Iya. Untuk pengolahan sampah terbaik ya. Iya. Pengolahan sampah terbaik, luar biasa Mang Ep nih. Kebetulan lagi Mang Ep ini masih single. Bagi teman-teman yang punya anak perawan nih, bisa nih Mang Ep. Susah loh nyari menantu yang kayak Mang Ep ini. Jadi malah itu promosi. Iyalah harus Mang Ep, biar ada yang nyanguin. Selama ini nyangu sendiri. Waduh, luar biasa. Ini ada yang jual motor sini, Mang? Ada. Motornya tuh platnya aja nih. Platnya doang, sama knalpot ya. Tapi bukan penadah ya. Ini cuma jadi rongsokan doang. Takutnya Mang dikira penadah. Oh, tidak. Tidak ya, kami mau bersih ya. Jadi, untuk pemuda sendiri, Mang, manfaatnya apa sih setelah adanya bank sampah ini? Pemuda-pemuda Ciwaru itu jadi gimana sih? Ya, kita lebih kerjasamanya lebih terlihat lah. Kerjasama ya, ada kegiatan ya. Untuk makan, tapi untuk hidup belum ya? Hidup belum. Ya. Ini mau untuk ngisi kegiatan ya, biar nggak negatif. Adalah buat kopi-kopi mah ada. Nah, ada buat kopi mah ada nih. Bagi teman-teman pemuda yang ingin bergabung, hubungi aja Mang Ep. Mang Ep nih orangnya santai loh. Kita ngopi bareng, ngerokok bareng di sini. Santai tuh. Ngopi lagi, Mang. Jadi kalau kita dengar ya, pemuda itu kan suka ada yang kegiatannya kurang tersalurkan, kadang menjadi permasalahan ya. Buatlah, kami harap sih pergerakan Mang Ep tuh dulu pernah ya saya dengar kebetulan satu kolektif Kak saya dengan Mang Ep ini, cuman untuk bank sampah sendiri memang Mang Ep lebih difokuskan gitu. Pernah ada yang mau Minang ya Mang Ep ya untuk ke desa gitu ya? Ada. Cuman harapan Mang Ep yang saya tahu tuh dulu Mang Ep pengennya
daripada diperbesar lingkupnya, mending diperbanyak Mang Ep ya. Iya betul. Mending Mang Ep tuh ya kami ya sendiri nih di Bank Sampah Ciwaru tuh maunya daripada Bank Sampah BSC ini jadi besar, mending jadi banyak ya. Iya. Ada Bank Sampah di sana, di sini. Jangan Seperti jadi kita ya. Iya. Jadi kita ini menjadi Contoh lah ya. dicontoh, walaupun kami juga pasti mencontoh orang, Mang Ep ya. Iya. Ya kami bukan yang pertama, tapi memang yang insya Allah selamanya harapannya gimana sih Mang? Harapannya yang membawa efek kebaikan lah. Kebaikannya Mang. Ikutin kita lah. Iya, itu teman-teman ya. Banyak lah sekarang pemuda-pemuda yang waktunya luangnya banyak, ya gunakanlah kegiatannya. Nambah ilmu Mang Ep ya. Ilmu bertambah, uang ya lumayan lah ya. Jangan sampai ngomong sampah masalah bersama ya. Iya. Cobalah sampah masalah kita. Ya, bagus juga tuh Mang Ep. Sampah masalah kita ya. Iya, jadi kita tanggung jawab. Biar kita tanggung jawab. Nah, untuk infrastruktur Mang Ep, infrastruktur Bank Sampah Ciwaru udah punya apa sih? Udah punya mobil belum? Saat ini lagi angsuran ya. Lagi angsuran teman-teman. Kan belum turun. Cuma belum turun, jadinya punya apa sekarang? Punya gerobak lah. Gerobak. Jadi punya Rubicon. Anak-anak di sini biasanya nyebutnya Rubicon. Rubicon nanti ya di satu sesi terakhir kita akan mengikuti kegiatan Mang Ep di hari Minggu, mengambil sampah yang tipenya bukan tipe bank ya. Iya. Jadi selain bank sampah, pengolahan sampah ini ada pengambilan sampah rumah. Jadi di sini kan ada perumahan. Biasanya orang perumahan itu bingung membuang sampah kemana. Akhirnya ya banyak hal-hal yang tidak diharapkan. Makanya dikolektif oleh Mang Ep biar ditampung oleh Mang Ep. Jadi nanti kita akan ikuti kegiatan Mang Ep dari awal sampai akhir menggunakan Rubicon Mang. Iya. Rubiconnya udah siap ya. Mengenalkan anak buah saya ini. Sambil mengenalkan anak buah Mang Ep ya, biar siapa tahu ada yang terpincut lah. Dan pasti saya jomblo juga. Jomblo semua ya. Kalau saya enggak, saya takut marahin istri. Ini apalagi ya Mang Ep ya, kita ngobrol udah. Ngopi dulu lah. Ngopi dulu ya. Ngopi lagi aja. Luar biasa nih Mang Ep, jarang-jarang ya pemuda. Di kita juga ada program Sidarang nih ya. Oh, ada lagi Mang Ep. Sidarang. Sidalang itu apa? Wayang. Kreasi daur ulang. Oh, kreasi daur ulang. Jadi nggak, berarti gimana tuh maksudnya? Seperti cangkang kopi ya, kopi yang kita biasa minum, kita bikin rompi. Oh, dibikin digunakan lagi ya? Iya. Oh, Kadang juga ada botol aqua gitu dibikin kembang. Dibikin kembang. Terus sayang kita di sini lagi nggak ada ya. Lagi nggak ada ya? Iya. Oh, lagi nggak ada. Jadi, ternyata selain bank sampah, selain dijual berarti ada sampah-sampah yang didaur ulang. Iya. Dijual lagi nggak? Kesenian dulu aja. Kesenian dulu berarti dipakai di rumah Kalau ada yang ingat boleh lah. Kalau ada yang mau pesan boleh ya, teman-teman. Gampang kita mah. Penting happening. Yang penting happening. Tadi saya lihat sebenarnya kalau teman-teman lihat, yang kalian lihat ini hanya sebagian kecil di sudut ruangan ini. Jadi sebenarnya kalau di sekeliling kita ini banyak. Sudah banyak barang-barang yang dikumpulkan oleh Mang Ep. Nah, untuk nasabah sendiri Mang Ep, kemarin yang paling besar berapa sih yang udah ngasilin masyarakat Ciwaru ini setahun? Yang paling besar Dari sampah aja gitu. adalah ya dari 500 ribuan. Sampai 500.000 ya dari sampah aja. Kan biasa dibuang cuma-cuma, dibakar gitu, jadi duit ternyata. Kayak nyimpen lupa gitu ya. Simpen lupa gitu, tahu-tahu dapat duit gitu. Iya. Itu karena jasa Mang Ep, teman-teman bisa diikuti. Sekali lagi saya mengajak teman-teman di daerahnya masing-masing, bagi pemuda silakan ayo bergerak untuk lingkungan. Pemuda itu harus menjadi agen perubahan. Jadi yang tadinya, kalau yang saya sendiri, saya adalah warga Ciwaru ya. Saya merasakan dampak setelah adanya bank sampah ini Mang Ep. Di jalan-jalan itu jarang kita menemukan, minimal botol-botol aqua gini sudah jarang, karena masyarakat biasanya mengumpulkannya dulu karena ingin jadi duit ke Mang Ep biasanya. Kayak yang biasanya banyak berserakat tuh sekarang mereka ini. Kadang kalau lagi kenduri atau syukuran gitu kan biasanya banyak minuman tuh orang berebut ngambil itu. Jadi yang punya rumah nggak capek lagi beres-beres gitu. Kecuali yang punya warung-warung juga kita udah siapin tempatnya ya. Jadi ya nggak buang sembarangan.
Oh, yang punya warung ya, Iya, Mang Ep menaruh tempat sampah di warung-warung. Jadi tinggal ngambil. Walaupun ada yang diambil sama tempatnya emang. Iya. Ya, sedikit prihatin juga. Ada yang kurang bertanggung jawab memang. Walaupun ya, tapi Mang Ep sampai saat ini walaupun ada orang-orang seperti itu, Mang Ep tidak patah arang, tetap berjuang emang. Tetap semangat Walaupun capek emang. capek tiap 3 malam gitu misalkan, tiap 2 hari sekali ke sini beres-beres, tiap hari Minggu dari pagi sampai sore ngabisin waktu, sampai kurang liburan Mang Ep ya. Aduh, kurang liburan tapi ada waktunya lah. ada beda ya. Ada. Luar biasa Mang Ep ya. Karang Taruna Bank Sampah dan Tani Wani ini sebuah kolektif yang digagas oleh Mang Ep dan rekan-rekan yang menjadi bukti bahwa pemuda itu bisa, Mang Ep ya. Ya. Tanpa modal, jangan takut, wah saya nggak punya duit. Nah, kami pun maksudnya tanpa modal itu tanpa modal gede. Kalau modal pasti ada ya, waktu, tenaga, pikiran, dan sedikit-sedikit uang lah. Ya, tapi dengan tekad yang kuat sampai saat ini pergerakan ini ya masih terdengar lah bunyinya. Beberapa kali dukungan kalau dari pihak kecamatan Mang ada Mang? Alhamdulillah ada. Oh, ada ya dulu ya. Sempat ya dulu ya. Sempat. Kami ini karena ada Bank Sampah dan Mang Ep, karena kami pernah ditunjuk menjadi kampung ramah lingkungan. Walaupun ramah nggak Mang lingkungan sama Mang Ep? Ketawa. Kejam Mang Ep. Walaupun lingkungan kejam sama Mang Ep, tapi lingkungan kami disebut kampung ramah lingkungan. Nah, di tingkat kabupaten Bu ya? Kabupaten. Tapi harapan Mang Ep dan rekan-rekan sepertinya bukan untuk itu ya Mang ya. Untuk lingkungan sendiri aja ya. Kalau udah enak mah enak ya. Udah buat kita juga tuh. Jadi bersih Mang Ep ya. Iya. Luar biasa Mang Ep ini. Saya udah habis obrolan nih sama Mang Ep nih, tapi kita harus 1 jam loh ngomong. 1 jam lagi kita naik gerobak. Terus saya mau nanya-nanya siapa aja lah Mang Ep sama Mang Ep. Boleh. Nah, kalau ini apa sih ini Mang Ep? Jenisnya nih. Ini kertas ya? Kertas. Maksudnya apa? Kertasnya ada yang putih atau Israel ya. Itu yang kayak apa tuh? Kertas putih Israel itu seperti HPS. Oh, HPS yang suka ada di fotokopian ya? Iya. Oh, terus kalau kertas semen mas saya tahu Mang. Iya. Kalau Terus? itu majalah ya. Oh, ini ke majalah. Jadi kalau ada teman-teman yang punya majalah, kalau buku koran biasa berarti ya? Itu kan biasa. Ya, di antara ini nih ada kardus, kertas semen, kertas putih, buku, majalah. Yang paling mahal yang mana Mang? Yang paling mahal SWL. SWL. Jadi bagi teman-teman, kalau ke tukang fotokopian, ambil lagi, jangan mau cuy. Lumayan mahalnya Mang. Iya. Terus apa lagi nih? Kalau dari plastik Mang, yang paling banyak masuk ke kita apa tuh Mang? Iya. Kalau dari plastik bodong bening. Bodong bening itu yang ini? Iya, bodong bening seperti ini. Banyak masuk ya. Selain itu, orang-orang biasanya nabungnya apa? Ini jenis tabungannya? Enggak, ini maksudnya yang plastik yang banyak yang ditabung ke kita tuh biasanya kebanyakan selain bodong apa? Gelas aku aja. Gelas aku Iya, yang paling pengen. emberan itu ya. Emberan. Kalau kayak mainan-mainan gitu apa Mang? Emberan itu masuk. Oh, emberan masuk. Iya. Kayak ember pecah gitu ya? Ya, masuk jenisnya. Luar biasa Mang Ep nih. Kayak botol-botol. Botol sirup, Terus sirup. kecap ya. Kecap ya. Luar biasa Mang Ep. Untuk pendidikannya sendiri Mang, maksudnya ada nggak sih kita ngajarin nasabah gitu yang belum tahu? Suka ada sambil berjalan gitu, ada nggak? Ada. Kadang dikasih tahu berarti sama Mang Ep ya. Karena kita juga udah bekerja sama dengan pihak sekolahan ya. Sekolah ya, Sekolahnya SMP Negeri 1 Tenjo. Nah, untuk informasi, Bank Sampah Cibaru ini telah menelurkan satu bank sampah di SMP. Namanya bank sampah apa Mang? Jimat. Ya, kalau ada nama bank sampah Jimat di situ pasti ada logo ini. Karena memang bentukan dari Bank Sampah Cibaru. Jadi kami dari Bank Sampah Cibaru Mang Ep nih membimbing
adik-adik SMP satu TNJ untuk membuat bank sampah sendiri di SMP-nya, dan kami menjadi penampungnya lah ya, emang ya. Iya. Biar sejak dini berarti emang biar peduli lingkungan ya, sejak anak usia dini itu dibina. Jadi bukan hanya muda ya, tapi dini ya. Iya, bukan hanya anak muda, berarti anak dini. Dini siapa? Dininya anaknya Paradiat ya. Anak Paradiat tidak bagi aku. Bercanda, makanya aku suka bercanda. Bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya silakan datang saja. Misalnya saya mau membuat bank sampah, silakan, walaupun di internet banyak. Tapi kalau untuk pengalaman di lapangan ya kami siap membantu, sharing lah, sharing sambil ngopi sini kami sangat terbuka lah. Asalkan bawa kopi sendiri ya, Mang. Iya, kita belajar bareng, ngopi bareng ya. Kopi bareng, kopinya bawa sendiri. Apalagi nih, Mang? Kalau mau tahu lebih banyak, kita ntar di outdoor aja ya. Nanti di outdoor ya, Mang, dijelaskan lah. Untuk bank sampah Ciwaru. Si Dalang, nah saya mau tahu si Dalang nih. Si Dalang ini yang ngerjainnya tuh siapa nih? Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Jadi makanya tuh mengajak ibu-ibu. Iya, ibu-ibu yang ada waktu. Ibu rumah tangga gitu ya. Ya. Daripada ngegosip, Mang. Gibah mulu. Gibah mulu, dosa. Mending bikin Kerajinan tangan ya. kerajinan tangan dari sampah. Pada ngomongin orang daripada sakit-sakitan karena tetangga beli sofa baru kan, Mang ya? Iya, yang ada. Aduh demam. Tetangga beli lemari baru. Curhat ya. Nih, ini kiloannya nih teman-teman ya. Saking jujurnya Mang ya. Tukang rongsokan mana yang timbangannya digital? Kalau digital itu akurat, tidak bisa dimainin. Saking jujurnya Mang nih. Tapi pas nimbang ke pengepul, pakai timbangan apa, Bang? Manual. Manual. Kadang kita rugi ya. Kadang kita rugi. Di sini kita akurat sampai koma-komanya. Kalau di tukang rongsokan kan lempar. Iya. Bulat aja. Kita pakai koma-komanya. Pernah Mang rugi selama ini, Mang? Misalkan nih hitungan Mang 1 juta nih pas pergi ke pengepul jadi berapa, pernah? Ya kalau rugi sih enggak ya. Cuman ya waktu aja gitu. Cuman kan karena ikhlas, ke lingkungan peduli. Ya semua Enjoy aja ya? Ya aja. Jadi kadang ya teman-teman untuk informasi, bagi yang memang kompensasi waktunya mahal, tidak disarankan menggunakan timbangan digital ini. Tapi karena amanat ya kami menganggapnya Mang Ep nih maunya pakai digital itu karena memang amanah dari masyarakat, dijaga supaya baik-baik. Kalaupun ada kesalahan jangan dari kita salahnya emang ya. Itu bagi teman-teman yang bang sampah. Bang sampah sendiri kan yang saya tahu ya ada banyak, maksudnya referensi banyak, ada yang dari berbagai hal gitu, pakai standar mana gitu. Untuk pencatatannya kita rapi Mang ya? Rapi. Walaupun pernah ada gejlok ya. Ya. Tapi ditanggung jawab, masyarakat tidak boleh rugi. Tapi masyarakat tidak rugi. Tidak boleh rugi intinya. Biar Mang Ef yang rugi. Enggak, kita yang rugi. Udah mau capek, Mang Ef. Pernah ada. Pernah ya Mang ya? Ya, pernah kita. Kayaknya kesalahan saya. Jangan diulangi lagi. Salah komanya doang sih. Salah koma ya. Tapi salah koma bisa menguras dompet Anda. Aduh. Jangan bahas itu kan. Kenapa salah input lagi? Oh iya. Kok kepilih press aja? Aduh, ini ya benar nih Mang Ef nih. Jadi ya pergerakan kami ini sebagai bentuk perlawanan. Perlawanan apa? Ya perlawanan ketidakadilan. Apakah ada ketidakadilan? Ya teman-teman tanya aja diri sendiri. Silahkan tanya diri sendiri ya. Ya kita kan punya Kemenpora ya. Iya. Kemenpora, pembina kepemudaan di tingkat bawah ya harusnya masuk radar mereka gitu ya. Harusnya kan. Tapi tahu nggak siapa tuh menterinya Kemenpora? Waduh bahaya nih saya nggak ikutan. Waduh bahaya. Saya ngopi dulu Mang. Aduh. Mudah-mudahan ke depan lah ada yang mencium kami di radar mereka.
ya. Amin. Tapi kalau minta-minta enggak ya, Mang? Enggak lah gitu. Kita mah sendiri juga bisa ya. Sesuai nama kerentolan kita. Bina atau Tidak tidak mandiri. Kalau mau ngasih ya boleh. Kalau mau ngasih diterima ya. Kalau kita minta enggak ya. Udah. Lah, kita juga punya walaupun dikit emang. Iya. Kita udah punya peralatan masak, rumah tangga, untuk ngopi-ngopi sendiri mah bisa lah. Apalagi nih Mang, pernah nggak sih ada yang timbangannya curang gitu? Di sini mah kita tidak ya. Maksudnya nasabah yang nakal ada nggak sih? Kalau nasabah nakal sih kita nggak menyebut nasabah nakal, cuman Ketidaktahuan mungkin ya. seperti ada botol yang penuh air. Betul. Teman-teman nih kalau mau nih bang nih, botolnya airnya buang dulu lah, karena air mah nggak laku ya Mang ya. Apalagi air yang minuman bersoda itu kan kalau udah berbulan-bulan waduh, wanginya Mang ya. Wanginya terus pas dibuka ya kopi Nggak enak. Pas di kilo berat ya Mang. berat ya. Tahu-tahu dia jong gitu ya. Takutnya jong kan kalau pengepul nggak mau nerima. Ya jadi tolonglah bagi nasabah. Nah untuk bank sampah Ciwaru ini sebetulnya kalau teman-teman lihat di aplikasi sampah.id ya, kalau di searching ada di situ. Kami sudah menjadi anggota walaupun untuk anggota online belum ada. Tapi insya Allah ke depan membesar lah. Untuk nasabah korporat nih, pedagang besar, kita punya berapa sih Mang? Pedagang besar kita sudah 3 ya. 3. Semuanya pedagang apa tuh biasanya? Ya kan dia sembako. Oh ya sembako ya. Berarti kebanyakan apa? Kardus. Jadi berarti kalau saya simpulkan nih Mang Aep nih sudah menjalin kerjasama dengan 3 pedagang besar. Kemudian tadi ada SMP ya. SMP negeri, Tenjo, kemudian ada perumahan. Kalau boleh tahu perumahan apa Mang? Gria Madani ya. Lupa kayaknya Mang Aep ya. Saya juga lupa. Yang nanti akan kita datangin itu Gria Pesona Madani. Apa ya namanya lupa, pokoknya perumahan ya. Dia perumahan GPM ya. Pokoknya kalau ada rumah-rumah yang sama bentuknya itu perumahan teman-teman. Kalau nama saya lupa ya. Nanti kita ikutin Mang Aep bersama-sama. Bagi Anda yang mencari rumah murah situ juga layak kok. Layak ya. Terus nanti sampahnya kalau ke kita ya. Alhamdulillah nih Mang Aep, kopinya udah mau habis nih Mang. Saya tuh nyari apa ya tadi tuh. Saya tuh pernah ya main kesini, kemudian saya punya anak kecil. Kadang suka ada mainan-mainan yang masih bagus nih. Iya, saya suka ambilin kalau masih layak ngapain. Kadang begitu teman-teman ada teman-teman yang usaha di luar bank sampah gitu, usahanya madu ya Mang ya? Madu ada. Ipong tuh ya, usahanya madu gitu. Kadang disuplai dari kita botolnya ya. Betul. Tapi udah steril tuh ya. Steril ya, di steril dulu maksudnya. Jadi didaur ulang, di reuse lah. Kalau bahasa kerennya 3R itu reuse, recycle, reduce. Itu salah satu reuse digunakan. Recycling ya di sini di Sidalang mungkin ya. Gitu. Langkah-langkah pencegahan kami simpan tong sampah Mang Aep udah kira-kira naruh tong sampah banyak ya. Banyak ya. Alhamdulillah. Kalau ke Ciwaru lihat tong sampah bekas kaleng cat itu karyanya Mang Aep tanpa dibayar dia taruh gitu. Walaupun ada yang butuh Mang kadang suka hilang ada sebelah gitu. Ambil ya. Kan biasanya Mang Aep tuh naruhnya 2 teman-teman bagi yang tidak tahu nih. Yang seperti ini bentuknya ada yang organik, anorganik, kadang cuma ada sebelah gitu. Kadang isinya Pampers gitu Mang, kan lumayan tuh Pampers yang orangnya susah Mang. Iya Pampers itu kendala kita yang Pampers. Makanya anak saya Pampers saya makan aja Pak. Sisu juga ada, Aci namanya. Kadang-kadang suka makan Pampers. Suka makan Pampers. Teman-teman kalau ada yang kenal Aci tuh, Aci sekarang hobinya makan Pampers. Untuk informasi, Aci sekarang lagi di belakang kamera. Ya Ci? Bisa jadi Pak. Bisa jadi katanya. Bisa jadi apaan? Nah untuk Mang Aep nih, kalau yang hijau-hijau ini yang nyala dari sampah bukan Mang? Bukan itu ya beli ya. Beli buat biar kameranya bagus buat YouTube. Bagus. Biar yang lihat juga menarik, subscribe ya. Subscribe. Nah ini
Sebenarnya pergerakan ini tuh Taniwani itu kan buat gini lah. Selama ini kan Mang EF bergerak dengan teman-temannya di lingkungan sendiri. Yang tahu pergerakan Mang EF cuma sedikit Mang, ya kan? Nah, tujuan dibuat channel YouTube, kemudian media sosial lain seperti Facebook, Instagram, Twitter itu ya untuk diseminasi inovasi-inovasinya Mang EF biar tahu orang Mang. Selama ini kan Mang EF teh orang-orang kayak Mang EF tuh harus dikenalin ke dunia Mang. Wow, amazing. Iya, biar orang minimal orang-orang daerah kita tahu lah yang di luar Tenjo, ya kan? Ada orang Tenjo sendiri nggak kenal kita ya? Kita sibuk di sini terus ya. Iya, kita sibuk di sini tiba-tiba orang nggak tahu Bang Sapa Cibaru tapi nggak tahu orangnya, nggak tahu sama manajernya. Ya ini tujuannya kita kenalin, walaupun Mang EF susah maksanya biar masuk kamera di sini. Ya saya juga maksain Mang. Walaupun nggak di make up dulu ya tadi ya. Kalah ya. Make upnya pakai ini debu-debu ini biasa Mang EF. Pupuk ya. Sama akaran. Nah Mang EF ini buat temen-temen ya pergerakannya banyak. Pantengin aja channel ini kalau mau tahu pergerakan dari Taniwani, Bang Sapa Cibaru, dan Karang Taruna Bina Bakti Mandiri supaya bisa dicontoh lah sama rekan-rekan. Bagi yang ingin tahu masalah destilator, kemudian pertanian, perikanan, pengolahan sampah. Ya kita bukannya sombong ya, kemarin kita misalkan juara di kabupaten ini berarti ada yang bagus dari kita Bang ya, yang bisa disebar ya, itu tujuannya biar diikutin sama orang-orang. Nah untuk informasi sekarang di belakang kamera adalah Mas Dwi. Mas Dwi bawa kopi, kopinya hangat. Kopi kita udah ini, Mau deh. nggak coba Mas, diterima di sini. Mang EF udah ganti baju, udah mandi Mang? Udah dong. Jadi ganteng, nama ganteng. Kelihatan ganteng. Ya, tadi sampai mana Mang EF? Aduh saya lupa. Tadi sampai ini ya. Iya sampai perempatan Tiga Raksa. Sampai perempatan Tiga Raksa. Tadi kita sudah sampai ke proses pendaftaran Mang ya? Iya. Nah, yang saya pengen tahu tuh ada masih banyak sebenarnya ya. Mungkin lebih jelasnya kalau kita langsung, tapi sementara nih saya tuh pengen tahunya teh Ciwarunya itu sebelah mana sih Mang? Kalau ada teman-teman mau daftar nih Bang Sampah. Tapi dari stasiun Tenjo tuh kemana? Dari stasiun Tenjo cukup bertanya pada tukang ojek ya. Nah, tukang ojek nanya Mang EF atau siapa? Nanyanya ya aja sih Kampung Ciwaru. Kampung Ciwaru. Terus kalau udah nyampe tuh Kampung Ciwaru namanya Mang EF aja. Oh, Mang EF pasti tahu ya. Jadi langsung aja teman-teman nanti bisa nanya ke tukang ojek, nanyanya Mang EF. Nah, Mang EF ini kebetulan kita sedang berada di lokasi di Bank Sampah Mang EF ya. Iya. Bank Sampah ini sebuah rumah kalau dapat kita gambarkan sebelum kita nanti room tour. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, kita berada di sebuah rumah kosong memang ya, yang dipinjamkan. Alhamdulillah ada warga yang baik mendukung pergerakan kita, dipinjamkan rumahnya, ada kebunnya ya yang kita tanamin. Nanti setelah ini kita melakukan room tour dan sekalian saya pengen tahu Mang bagaimana proses bank sampahnya ketika ada orang maju tuh. Iya boleh. Seperti apa ya? Iya. Tapi nggak keberatan Mang? Oh tidak. Di sini tapi sebelum itu Mang nih, misal saya udah daftar nih, tadi prosesnya daftar nih. Ya. Saya udah daftar jadi anggota, misalkan saya anggota nasabah Lebaran. Terus saya bawa barang ke Bank Sampah ke Mang EF nih. Terus di kilo sama Mang EF. Iya, gitu. Atau saya yang ngilo? Saya yang ngilo. Oh, Mang EF yang ngilo. Terus Saya dan teman-teman ya. Terus kita saksikan nasabah berapa. oh langsung uang berarti ya? Langsung dicatat uangnya atau gimana? Kita lihat dulu berapa kilonya. Berapa kilo barangnya, terus jenisnya kali ya? Jenisnya, apa dia bersih atau kotornya. Terus kalau dia bawa kotor ya kita hargain yang kotor. Harga kotor. Dicatat berarti ya? Langsung. Tapi uangnya nggak langsung. Uangnya nggak langsung, Nggak langsung ya. Jadi hanya ditabung kan? Iya. Oke. Terus apa lagi emang ya? Misalkan setelah ditabung,
Saya pulang buku tabungan saya ambil lagi berarti ya. Iya, bawa. Jadi catatan ada di saya, di nasabah dan di Mang EF di bank ya. Oke. Mantap juga Mang ya sistemnya. Seperti nabung di bank beneran berarti ya. Cuman bedanya nabungnya nggak pakai uang, pakai sampah. Ada BCA, ini BSC. Oh, ada BCA, ini BSC. Seperti itu. Dibayar berapa sama BCA? Nggak ada. Oke, Mang. Gimana kalau kita langsung room tour aja, Mang ya? Iya, oke. Room tour, habis itu kita sambil nunggu nasabah ya. Siap. Ada kopi nggak di sana? Oh, ada. Oh, siap. Ayo, Mang. Nah, Mang Ep. Sekarang saatnya room tour ya. Saya pengen tahu, boleh nggak, Mang? Ya, boleh sekali. Kita ikutin, teman-teman kita ikutin Mang Ep. Ini apa nih, Mang Ep? Ini tempat kita timbang ya. Jadi teman-teman nih kita pertama datang di sebuah tempat seperti rumah bekas ya. Ini rupanya base camp dari bank sampah. Ini timbangan Mang ya? Iya, timbangan digitalnya. Timbangan digital. Kemudian ini apa nih Mang? Ini tempat administrasinya. Oh, jadi ketika nasabah datang diproses di sini kemudian masuk ke situ ya. Iya. Kemudian ada ruangan lain nggak Mang nih? Ruangan lain ada di dalamnya gudang. Oh, di dalam gudang. Ya. Oh, gitu ya. Pemilah juga bisa. Enak juga ya Mang ya, bisa tempat nongkrong ya. Bisa, tempat tidur juga bisa. Tempat tidur? Jadi teman-teman, jadi bagi yang ingin nongkrong di sini ngobrol-ngobrol sharing ini tempatnya enak juga nih, bisa ngopi di sini. Ngaliwat bisa Mang? Bisa banget. Sekarang saya pengen mau ngikutin kegiatan Mang EF, Mang EF selama Bank Sampah berlangsung. Jadi Mang EF silakan aja lanjut. Saya mau ikut di sini boleh? Boleh. Oke. Ayo teman-teman ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan teman-teman ada nasabah nih. Oh, ini prosesnya nasabah datang. Langsung ditimbang nih, Mang Ep. Langsung ada ya. Yang ini tabungnya. Buku tabungannya, Pak. Buku tabungannya berarti nasabah datang. Siang, Pak. Yang dia. Oh, nasabah ini ya? Iya. Udah sering nabung, Pak? Baru 2 kali. Itu, Pak. Silakan dicek dulu, Pak. Duduk dulu, minum dulu. Keadaan bagus. Minum Pak. Tunggu dah. Ini jenisnya beda-beda ya? Untuk ini campur ini ya. Harusnya dipisah-pilah ini. Oh, harusnya dipisah. Bagi teman-teman yang mau jadi nasabah, lebih baik jenis-jenisnya dipisah-pisah. Emang gabungan nih, kalau gabungan gini, harga yang diambil yang mana, Mang? Harga yang diambil, harga yang paling banyak jenisnya, gelas warna. Oh, jadi yang paling murah ya? Iya. Makanya rugi kalau nggak dipisah berarti ya? Iya, rugi banget. Jadi teman-teman lebih baik dipilah dari rumah, kemudian soal sudah masing-masing jenis, baru bawa ke sini. Harganya bisa lebih oke ya, Mang ya? Iya, harus rajin ya. Mau dilanjutin aja, Mang? Apa aja ya, kita timbang. Ya. Coba, mana? Apa aci nih? Tolong timbang ya. Ini petugas Mang Ep ya? Iya. Kang, tolong lagi dengan alat. Ini penyusun ya. Baik, Pak. Baik. Iya, Pak. Oh, jadi nasabah dan timbang sampah langsung lihat timbangannya ya, Mang Ep ya? Iya. Ini tujuannya biar adil ya? Iya, dipisahkan oleh kita balik sendiri. Pak dari nol, Pak. Rino ya, atau bensin. Satu kilo. Iya, 1,2 kilo.
1,2. Kalau udah ada kiloan gini kemana nih lanjutnya, Mang? Kan belum selesai, ada lagi. Oh, masih ada lagi. Ya, gelas warna. Gelas warna Bapak ini 1,2 kilo ya? Iya. Nah, lanjut kardus 6 kilo. 6 kilo. Jadi Bapak ini datang bawa aqua dan kardus 6 kilo. Satu lagi nih. Nah, besi nih. Oh, ada lagi bawa besi. Tiga kilo ya Kang ya, besinya. Besi 3 kilo. Lanjut berarti kemana nih? Langsung ke pencatatan aja langsung. Oh, langsung dicatat. Kang, duduk dulu Kang. Kopi dulu Kang. Udah ditimbang nih Mang ya? Berarti langsung dicatat berarti ya? Iya, kita langsung ke tempat pencatatannya. Mari. Hasil timbangannya apa aja yang pertama? Gelas plastik. Gelas kotor ya? Iya. Gelas kotor. Berapa kilo? 1,2. 1,2 kilo. Terus Kardus kardus 6 kilo. 6 kilo. Besi Besi 3 kilo. 3 kilo. Iya. Jadi untuk gelas kotor harga sekarang itu masih rendah, jadi harganya 2.000 ya Pak ya. Iya. 2.000 jadi 2.400. Oh, teman-teman jadi langsung diuangkan di sini ya. Kardusnya 6 kilo harganya 1.100. Set ini jadi 6.600. Dan besinya besi biasa jadi harganya 3.000. Ini 9.000. Totalnya jadi Setelah ditimbang, diuangkan dengan nilai barang yang sekarang aktif, baru dimasukin ke tabungan Bapak ini. Jadi hari ini Bapak menabung gelas kotor 2.400, kardus 6.600, besi 9.000. Jadi total tabungan Bapak dari limbah yang dibawa ke bank sampah Ciwaru ini totalnya 18.000. Saya catat Pak ya. Iya. Jadi Bapak ini dapat, Bapak berarti udah dapat 18.000 Pak ya? Untuk hari ini aja berarti. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak. Ini tabungannya. Oh, terima kasih Pak. Mau kemana sekarang Pak? Mau pulang? Mau pulang dulu. Nggak ikut simbang? Enggak. Oke, terima kasih. Oh, mantap ya, luar biasa teman-teman. Jadi seperti ini proses Bank Sampah Ciwaru. Maep, nanti tinggal sekarang proses Bank Sampah udah selesai. Nanti saya mau ikut Mang Eep buat narik sampah di perumahan. Oke guys, teman-teman ikutin kami terus.